Pada kehidupan norma baru ini, penggunaan pelitup muka sama ada jenis pakai buang atau fabrik sangatlah penting dalam membendung penularan virus COVID-19. Cara memakai pelitup muka adalah sangat penting. Ramai yang tidak memakai pelitup muka dengan betul. Ilyas, kita tidak boleh pakai pelitup muka di bawah hidung. Salah tu. Bukan begitu, Ilyas. Lihat bagaimana Sheila memakai pelitup muka. Pastikan ianya menutup hidung dan mulut sepenuhnya. Pemakaian pelitup muka yang betul dapat mengurangkan risiko jangkitan. Ramai yang tidak tahu cara menyimpan pelitup muka yang betul, terutamanya semasa makan. Kita tidak boleh meletakkannya di bawah dagu ataupun disangkut pada telinga. Disisip di lengan atau siku pun tidak boleh. Contohilah Alia yang menyimpan pelitup mukanya dalam beg plastik. Pelitup muka pakai buang hanya boleh dipakai sekali sahaja dan tidak melebihi 8 jam. Bagi yang bergejala, pelitup muka pakai buang perlu ditukar selepas 4 jam. Setiap pelitup muka harus ditukar apabila permukaan dalam basah atau lembap. Bagaimana pula dengan pelitup muka yang telah diguna? Pelitup muka pakai buang perlu dibuang dengan cara yang betul. Pegang pada tali atau loop pelitup muka dan tanggalkan. Seterusnya, masukkan dalam beg plastik dan buang ke dalam tong sampah yang bertutup. Pastikan anda mencuci tangan dengan air dan sabun selepas membuang pelitup muka. Manakala pelitup muka fabrik perlu dibasuh dengan sabun pencuci sekurang-kurangnya sekali dalam sehari. Jangan lupa untuk sidai dan keringkan. Selesai. Mudah sahaja kan? Pemakaian pelitup muka perlulah mengikut kesesuaian keadaan. Sheila, pelitup muka tidak perlu dipakai sekiranya kita memandu kereta bersendirian. Begitu juga ketika kita bersenam seperti berjoging. Ianya boleh mengganggu pernafasan kita. Pelitup muka wajib dipakai di tempat-tempat awam. Setiap orang mesti memakai pelitup muka semasa berada di luar rumah. Lupa? Rimas? Jangan dijadikan alasan untuk tidak memakai pelitup muka. Jangan leka dan alpa. Kita belum menang. Sekitar 4 bulan setelah kita rilis video mengenai kapan vaksin corona datang, akhirnya vaksin corona pun datang. Namun, jika kalian perhatikan di berita, terdapat berbagai macam tipe vaksin corona. Lantas, apa perbedaan antara vaksin-vaksin ini? Apakah ada yang lebih manjur dari yang lain? Atau apakah semuanya sama saja? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Untuk video ini, kami akan membahas 5 vaksin corona yang berbeda, yaitu vaksin dari Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca Oxford, Sputnik V, dan tentunya yang pertama masuk ke Indonesia, Sinovac. Terdapat sejumlah perbedaan antara vaksin-vaksin corona ini. Perbedaan terbesar di antaranya adalah perbedaan berdasarkan cara kerjanya. Maka, untuk video ini, perbedaan itulah yang akan kita bahas. Namun, sebelum membahas perbedaan cara kerja vaksin, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu bagaimana sebenarnya tubuh manusia melawan virus dan menciptakan kekebalan. Ketika virus atau apapun yang bersifat asing memasuki tubuh manusia, sistem imun kita akan menyerangnya. Namun, proses sistem imun menghabisi virus memerlukan waktu yang lama. Karena, untuk mengalahkan infeksi, sistem imun kita harus mencari tahu cara untuk melawannya terlebih dahulu. Sementara proses ini berlanjut, virus akan terus menyebar dan berlipat ganda, dan tubuh yang terinfeksi akan jatuh sakit. Akhirnya, setelah sistem imun tubuh berhasil menghabisi virus, dia akan terus mengingat cara untuk melawannya. Sehingga, jika virus yang sama datang lagi, tubuh kita sudah siap menghadapinya. Jadi pada dasarnya, bisa dikatakan bahwa cara kerja semua vaksin itu relatif sama, yaitu untuk memberi sistem imun kita strategi perlawanan virus tanpa harus melawan virusnya secara langsung. Meskipun demikian, cara menyampaikan strategi perlawanan tersebut berbeda-beda untuk tiap vaksin. Kita mulai dengan Sinovac, vaksin COVID-19 buatan Cina yang menggunakan metode inactivated virus.
atau virus yang dinonaktifkan. Metode ini menggunakan virus COVID-19 yang sudah dibunuh, yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Walaupun nonaktif dan tidak dapat menyebar, sistem imun tetap akan menanggapinya dan mempelajari cara melawannya. Namun, respon dari sistem imun mungkin saja tidak seampuh jika melawan virus yang masih hidup. Oleh karena itu, tipe vaksin seperti ini memerlukan beberapa dosis supaya efektif. Selanjutnya, terdapat vaksin dari AstraZeneca dan Sputnik V yang menggunakan metode viral vector. Berbeda dengan metode virus non-aktif, metode ini menggunakan virus yang masih hidup namun relatif lebih lemah, seperti adenovirus yang menyebabkan pilek. Virus lemah tersebut kemudian digunakan sebagai tumpangan bagi materi genetik COVID-19 yang akan digunakan oleh sistem imun untuk menciptakan kekebalan tanpa harus mengekspos tubuh terhadap bahaya dari virus corona yang asli. Dan selanjutnya, metode yang paling banyak dibicarakan dan yang termutakhir di antara vaksin-vaksin yang ada, yaitu vaksin mRNA yang digunakan oleh Pfizer dan Moderna. Cara kerja vaksin ini lumayan keren, jadi dengarkan baik-baik. Di dalam COVID-19, terdapat suatu protein yang sangat penting. Protein ini digunakan oleh COVID untuk memasuki sel tubuh manusia dan membuatnya lebih mudah menular. Anggap saja ini sebagai senjata yang membuat COVID terlalu overpowered. Nah, logikanya adalah, jika kita dapat membuat tubuh kebal terhadap protein ini, maka tubuh akan kebal terhadap COVID-19 secara keseluruhan. Yang dilakukan oleh peneliti vaksin adalah mengambil bagian dari DNA COVID yang mengandung blueprint untuk protein ini, dan kemudian merubah blueprint tersebut menjadi instruksi bagi sel tubuh untuk membuat proteinnya. Instruksi ini dikenal sebagai mRNA, dan mRNA inilah vaksinnya. Lalu, mengapa kita ingin sel tubuh membuat protein ini? Bukannya itu berbahaya? Tidak sama sekali. mRNA ini aman karena hanya mengandung instruksi untuk membuat protein itu saja dan tidak mengandung virus corona sepenuhnya. Jadi bisa dianggap seperti senjata tanpa tuan. Setelah mRNA masuk ke dalam tubuh, sel tubuh akan memulai membuat protein ini yang kemudian akan ditanggapi oleh sistem imun. Setelah sistem imun berhasil menghancurkan protein ini, dia akan tetap ingat cara melawannya sehingga membuat dirimu kebal terhadap COVID-19. Pada akhirnya, video ini bukan bertujuan untuk membujuk Anda memilih salah satu vaksin. Karena bagi kebanyakan orang, vaksin mana yang kita dapatkan sudah di luar kendali kita. Yang perlu kalian ketahui adalah vaksin yang kini disiapkan untuk penggunaan massal telah melalui tahapan pengujian intensif untuk menjaga keamanan dan keefektifannya. Dan fakta bahwa kita sudah bisa mendapatkan sekian banyak vaksin dalam waktu tercepat dalam sejarah manusia sudah merupakan sisi terang dalam tahun yang sangat kelam. Tentunya, semua ini dapat terjadi berkat beribu-ribu tenaga medis, saintis, serta peneliti yang bekerja non-stop sejak pandemi dimulai. Dan kini, sisanya di tangan kalian. Sekian untuk video kali. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya
ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta, termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang gak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah gak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini gak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit, tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, you're turning lives around. I worship you, oh I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light
never stop working. You never stop working. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. You're the waymaker. That is who you are. Siapa puji Tuhan lebih dahsyat? Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti
Sucikan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku bahagia.
terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Salam dan selamat pagi kepada seluruh jemaat SIB Pekan Beaufort. Saya mengucapkan selamat berbakti kepada kita semua, walaupun pada ketika ini seluruh dunia terkesan oleh wabak COVID-19, tidak terkecuali negara kita Malaysia ini dan negeri Sabah ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pimpinannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Pada hari ini Jawatankuasa Gereja SIB Pekan Beaufort dapat mengadakan sesi ibadah online
untuk seluruh jemaat SIB Pekan Bogor yang tidak dapat berbakti bersama secara bersemuka di gereja seperti biasanya. Kita bersyukur dengan pertolongan Roh Kudus Tuhanlah kita dapat melewati beberapa hari yang sudah berlalu ini dengan kesehatan yang baik, keselamatan yang baik, dan waktu yang terbaik. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kami jawatan kuasa majelis gereja dapat hadir merakamkan kebaktian online ini untuk melanjutkan ibadah mingguan di bulan yang dikuatkuasakan PKP di seluruh negara untuk kali keduanya. Nah, oleh itu seluruh jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulakan doa syafaat kita pada pagi ini dengan mendoakan beberapa perkara seperti yang terdapat dalam fokus doa dalam buletin mingguan kita. Yang pertama, kepimpinan negara kita Malaysia. Yang kedua, para pemimpin rohani Kristen di seluruh dunia supaya terus melayani dalam pimpinan Roh Kudus. Yang ketiga, rohani, kesatuan dan ekonomi jemaat SIB Pekan Bogor. Yang keempat, aktiviti pergerakan dan persekutuan, pelayanan dan persekutuan sepanjang minggu dan bulan ini. Yang kelima, berdoa untuk memutuskan rantaian wabah COVID-19 dan mengamal norma baru. Yang keenam, rangkaian ibadah seluruh jemaat pada hari ini. Yang ketujuh, warga emas dan jemaat yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Pendatua Sultan Liau, Bapak Jemri, Bapak Petrus, Ibu Dika, Bapak Opung, Baru, Ibu Tan Kim Hong, dan Deacon Nicholas Serutan. Dan tidak lupa juga kita mendoakan uang persembahan mingguan yang kita beri untuk menolong pelayanan di gereja ini secara pribadi. Dan apapun perkara doa yang roh gerakan dalam hati kita masing-masing, itu juga kita akan doakan bersama dalam doa kita pada pagi ini. Untuk itu mari kita berdoa dengan suara yang kedengaran. Bapa di surga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini Tuhan kami bersyukur kepadamu karena kami tahu bahwa segala kemurahan-Mu, segala berkat-Mu, segala pertolongan-Mu telah berlaku dalam kehidupan kami. Dan tidak mungkin kami dapat membalas segala kebaikan, segala berkat-berkat yang Tuhan telah limpahkan dalam kehidupan kami dalam waktu-waktu yang sudah berlalu, sehingga pada hari ini tidak mungkin kami dapat membalasnya ya Tuhan. Namun kami hanya dapat bersyukur kepada Tuhan karena Engkaulah Allah yang layak disembah, karena Engkaulah Allah halik langit dan halik bumi yang maha tinggi, yang dimana seluruh ciptaannya harus menyembah Engkau ya Tuhan. Dan kami sebagai ciptaan-Mu yang dikenali sebagai manusia yang mempunyai roh, jiwa dan tubuh ini, Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan karena memberikan kami peluang, terutama kepada Pastor Jamri dan barisan kepimpinan majelis gereja dapat diberi kesempatan untuk mengadakan rakaman online, kebaktian online mingguan, walaupun dalam perintah kawalan pergerakan yang kali kedua di seluruh negara Malaysia. Dan kami bersyukur kepada pemuda-pemudi, khususnya unit pujian penyembahan yang telah bersusah payah merealisasikan rakaman kebaktian online ini pada setiap minggu dalam tempoh PKP berlaku. Dan kami berdoa supaya seluruh kehidupan jemaat, seluruh kehidupan jemaat dan umat yang percaya kepada Tuhan dimanapun berada, beroleh sukacita di dalam Tuhan. Walaupun keadaan dunia dalam keadaan yang berduka karena banyaknya nyawa yang terkorban karena
penyakit COVID-19, tetapi kita bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya kepada kita semua di SIB Pekan Bogor ini, sehingga kita dapat bertemu lagi dalam kebaktian online pada minggu ini. Dan pada hari ini Tuhan, kami secara berjemaat mendoakan negara kami Malaysia, supaya Tuhan dapat memimpin, memberikan kami sebuah negara yang makmur, memberikan kami negara Malaysia yang kekal maju dalam segala kementerian. Dan kami berdoa supaya setiap pemimpin politik peringkat persekutuan dan peringkat negeri di dalam negara Malaysia, dalam negeri Sabah ini dapat diberikan kesehatan yang baik, diberikan keadilan, ketulusan dalam mentadbir negara kami secara politik, supaya gaya pentadbiran demokrasi berpelembagaan di negara ini dapat terpelihara dengan baik, dan supaya tidak ada rusuhan kaum berlaku, supaya tidak ada perpecahan berlaku dalam masyarakat di Malaysia ini, ya Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat, seluruh umat-Mu yang percaya kepada Tuhan, khususnya bagi para pendeta, para pastor, para penginjil, individu yang telah melaksanakan perintah agung penginjilan seluruh dunia pada ketika ini, dimanapun mereka berada, menjalankan tanggung jawab dalam memberitakan Injil kebenaran-Mu. Tuhan, kami berdoa segala usaha mereka beroleh pertolongan daripada Tuhan, supaya segala langkah perjalanan mereka dalam usaha untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu di seluruh pelosok dunia ini dapat dilaksanakan dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan sendiri, supaya mereka dapat memberitakan Injil kebenaran-Mu yang memenangkan lebih ramai jiwa di seluruh dunia ini, di mana jiwa-jiwa yang belum mendengar firman-Mu. Disitulah Tuhan memberkati, memimpin para pendeta, para pastor, para penginjil, individu-individu yang Tuhan panggil melaksanakan tugas penginjilan global ini, supaya mereka dapat memberitakan Injil kemenangan kepada seluruh penduduk dalam dunia ini, ya Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat SIB Pekan Bogor yang terdiri daripada berbilang kaum yang beribadah di gereja SIB Pekan Bogor dalam tahun-tahun yang sudah berlalu, maupun dalam sistem kerajaan PKP yang sedang dikuatkuasakan. Tuhan, kami berdoa supaya seluruh jemaat SIB Pekan Bogor diberikan keselamatan, kesehatan, kekuatan, dan sukacita, damai sejahtera dalam hati, supaya mereka tetap terus setia dalam iman, percaya kepada Tuhan, walaupun terhalang datang ke gereja mengadakan ibadah seperti sedia kala. Tetapi kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kami kesehatan, dan biarlah kami dapat mengikuti siaran online daripada mimbar gereja ini melalui rakaman-rakaman yang disediakan oleh pihak majelis gereja kepada jemaat semua pada setiap kali ada perintah kawalan pergerakan berjalan di dalam negara ini. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh kemajuan persekutuan pelayanan di tempat ini oleh setiap cabang pelayanan, baik daripada majelis umum, baik daripada wanita, baik daripada muda-mudi, baik daripada wira dan kanak-kanak. Tuhan, berikan kami kesatuan, berikan kami kerjasama, berikan kami mengasihi antara satu sama lain, berikan kami kerendahan di antara satu sama lain, supaya kami dapat menghormati antara satu sama lain dengan kasih Tuhan, dapat melaksanakan pelayanan ini dengan hikmat dan akal budi dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Dan jangan benarkan kami melaksanakan pelayanan ini dengan akal budi dan kebijaksanaan manusia, tetapi biarlah Roh Kudus Tuhan yang memimpin, memberikan kami berkat pelayanan di dalam gereja ini bersama-sama dengan jawatan kuasa yang telah dibentuk untuk tempoh 3 tahun sesi kami dalam melayani Tuhan di peringkat jawatan kuasa majelis gereja, ya Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk setiap jadwal pelayanan yang dijalankan di dalam bulan ini. Tuhan, kami berdoa berkatilah setiap kehidupan Pastor Jamri sebagai pekerja penuh masa di tempat ini, dan istrinya dan anak-anaknya.
berikan dia kesehatan, kekuatan, dan keselamatan, dan supaya dia dapat berkhotbah, memberitakan Injil kebenaran-Mu daripada mimbar ini melalui ibadah online. Dan biarlah jawatan kuasa jemaat, jawatan kuasa pujian penyembahan juga diberikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita dalam hati kami. Dan demikian juga jemaat keseluruhannya. Walaupun kami dalam keadaan yang jarak jauh menonton siaran online di musim PKP ini, tetapi yang penting di dalamnya adalah pujian, hormat, dan syukur kepada Tuhan lah yang harus kami banggakan, sebab kami ada peluang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan secara bersama, yaitu online yang disiarkan melalui mimbar ini. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh pekerjaan jemaat ICB Pekan Bogor ini, baik sebagai pegawai kerajaan swasta dan bekerja sendiri, dan anak-anak kami yang masih menuntut. Tuhan memberkati setiap kehidupan keluarga jemaat ICB Pekan Bogor, supaya kami tetap melaksanakan tanggung jawab masing-masing untuk mendapatkan sumber pendapatan bagi keluarga dan melangsungkan kehidupan di dunia ini. Dan di samping kami dapat memberi sebagai persembahan kepada Tuhan, yaitu dalam bentuk perpuluhan. Tuhan, kami berdoa supaya kami diberikan kesehatan yang baik, supaya kami mampu melakukan pekerjaan ini dengan penuh kejujuran di hadapan manusia dan di dalam jabatan kami masing-masing. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan, dan biarlah kami beroleh berkat-berkat secara keuangan, berkat-berkat secara keselamatan, berkat-berkat sukacita dalam kehidupan kami, dalam usaha kami bekerja sebagai pegawai kerajaan di pejabat swasta dan bekerja sendiri di ladang Tuhan. Dan jauhkanlah segala kemalangan, kecurian kepada kami, supaya kami dapat meneruskan pekerjaan ini sesuai dengan ucapan syukur kami kepada Tuhan yang telah memimpin kami setiap hari apabila kami keluar dari rumah untuk melaksanakan pekerjaan kami masing-masing, dan kembali daripada tempat kerja ke rumah sendiri juga dengan ucapan syukur kepada Tuhan karena Engkau yang baik dalam kehidupan kami. Tuhan, pada hari ini kami tidak lupa mendoakan seluruh jemaat yang dalam keadaan lemah secara jasmani. Walaupun kami tidak dapat menyebut satu persatu jemaat kami yang lemah secara jasmani oleh karena kuasa penyakit tubuh jasmani yang menghalang kami dapat melakukan pergerakan dengan lancar. Namun pada masa ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berikan mereka kelepasan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berikan mereka perubahan dan pemulihan. Dan akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus biarlah mereka sembuh. Di dalam nama kuasa nama Tuhan Yesus dan dalam bilur-bilur darah Tuhan Yesus mereka disembuhkan. Dan biarlah mereka sentiasa menyadari bahwa kesembuhan yang mereka perolehi bukan karena kemampuan manusia semata-mata, bukan karena kemahiran dokter semata-mata, tetapi adalah karena berkat anugerah Tuhan dan pertolongan Roh Kudus-Mu dalam hidup mereka yang sentiasa taat dan setia, berharap kepada Tuhan sajalah yang dapat menolong kehidupan mereka yang dalam keadaan yang kesusahan. Tuhan, pada hari ini biar kami mengadakan kebaktian ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan, dan seluruh uang persembahan yang jemaat-Mu di tempat ini telah persembahkan, Tuhan urapilah setiap uang persembahan yang digulurkan oleh jemaat-Mu, baik yang berkesempatan maupun yang tidak berkesempatan, supaya mereka dapat bertambah berkat dalam kehidupan mereka melalui pekerjaan dan usaha-usaha mereka pada masa akan datang. Dan bagi mereka yang tidak berpeluang pun, Tuhan berkatilah kami semua, supaya kami tetap mengerti bagaimana seharusnya kami memberi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Dan biarlah kami akhirnya dapat melaksanakannya bersama-sama dengan sukacita oleh karena pimpinan Roh Kudus Tuhan sendiri. Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk seluruh ibadah kami pada hari ini, khususnya pujian penyembahan, khususnya pemain musik, khususnya bagi backup singer, khususnya bagi Bapak Pastor Jamri yang memberitakan Injil kebenaran-Mu
pada hari ini. Kepada kami semua, Tuhan urapilah ibadah kami daripada awal hingga selesai. Sekiranya ada kuasa dari seluruh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, penguasa-penguasa di dunia yang coba mengganggu perhatian kami, yang mengalihkan tumpuan kami, dan menghalang pendengaran kami. Di dalam nama Tuhan kami berdoa supaya kuasa-kuasa kegelapan ini, roh-roh jahat ini dikeluarkan dari tempat ini dan jauh dari tempat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perintah supaya kuasa ini keluar dari tempat ini. Dan biarlah kami dapat mendengar firman-Mu yang diberitakan. Dan biarlah firman-Mu itu menjadi kehidupan dalam hidup kami. Dan akhirnya menjadi sukacita dan menjadi penuh di dalam hidup kami. Dan akhirnya biarlah kami dapat mengucap syukur karena kemurahan dan berkat makanan rohani yang Tuhan telah sediakan bagi kami pada hari ini. Dari pujilah nama-Mu ya Tuhan, urapilah kami. Karena semua ini kami peralaskan nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat berhari Minggu kepada kita semua. Saya percaya walaupun kita berada di mana, di rumah atau di tempat kerja sedang berkuarantin, tapi saya percaya kita mempunyai kerinduan untuk melayani Tuhan, khususnya pada hari Minggu ini. Jadi jemaat Tuhan, walaupun ada di mana Anda berada, mari kita terus memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari saya ajak jemaat kita menaikkan pujian, beberapa pujian dan penyembahan bagi mengagungkan dan meninggikan Raja kita, Raja di atas segala Raja. Haleluya. Mari kita naikkan satu penyembahan yang cukup sederhana. Tuhan selalu menolongku. Haleluya.
Tuhan. Haleluya, pujian dan syukur berkenan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Bagi kemuliaan bagi Tuhan, walaupun ada dimanapun Anda berada, mari kita teruskan menaikkan puji-pujian bagi Tuhan dan Raja kita yang sangat baik di dalam kehidupan kita. Membawa satu pujian, aku jalan kebenaran. Itulah yang Tuhan Yesus katakan. Amin. Haleluya. Dan jalan kehidupan Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran, jalan kebenaran, dan jalan kehidupan Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, 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 haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, 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 haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, 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 haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan. Baiklah jemaat Tuhan, saya tahu Anda pasti rindu untuk menaikkan puji-pujian di dalam bahasa ibunda kita. Dan kita naikkan pujian lumat dan musical now. Haleluya. Kita menari bagi Tuhan, tetap bersuka cita di dalam nama Tuhan, walaupun di mana Anda berada. Haleluya. Bagi
kita teruskan pujian kita dengan ingin melaungkan hari ini adalah hari pembebasan. Haleluya. pasti membuka jalan untuk kita dibebaskan daripada pandemik COVID-19 ini. Baiklah jemaat Tuhan, sebelum kita mendengar sabda kebenaran firman Tuhan kepada hamba Tuhan kita dipercayakan, mengajak kita untuk mendiam sejenak dan menaikkan sebuah penyembahan yang cuma sederhana, menyatakan Tuhan adalah penolong yang setia.
Baik, Shalom, selamat pagi untuk semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Baik, sebelum kita belajar memahami firman Tuhan, kita berdoa dan saya pimpin di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami menaikkan pujian hormat syukur kami atas kasih karunia anugerah Tuhan bagi kami yang telah kami alami hari ini. Melalui nafas hidup yang sudah Tuhan izinkan, kiranya semuanya ini kami terus mengucap syukur dan melakukan untuk kepercayaan yang sudah Tuhan beri bagi kami. Bapa di surga, sebelum kami mendengar kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau-lah yang melakukan ini. Engkau-lah yang terus berbicara kepada kami melalui firman-Mu dan hamba. Dan hamba juga berdoa dimanapun jemaat berada hari ini, Tuhan Engkau terus menuntun, menyertai dan membimbing kami, sehingga kami memahami kebenaran firman-Mu sesuai dengan tujuan dan kehendak Tuhan. Pakailah hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bila kami sama-sama mengalami pemberkatan daripada Tuhan melalui daripada firman-Mu yang kami akan belajar pada pagi hari ini. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, baik, Shalom untuk kita semua, khususnya jemaat ICP Pakan Mufot. Kita bersyukur karena kita terus beribadah. Kita terus beribadah secara talian hari ini yang disiapkan oleh multimedia kita. Dan mari kita terus punya semangat, kekuatan dan dimanapun kita berada. Baik, mari jemaat Tuhan bersama saya melihat firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian, kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Saya ulangi. Kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Baik, saya baca, demikian firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saya baca sekali lagi. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu kita mengerti dan sudah tahu tentang kisah Nuh. Apalagi terkait dengan pada waktu Nuh mempersiapkan bahtera yang begitu besar sekali. Nah, termasuk hal kitab ini telah diajarkan baik kepada sekolah minggu, para pemuda-pemudi, secara umumnya jemaat Tuhan. Kita melihat kisah Nuh ini adalah pada waktu zaman Nuh, dan sudah nyata bahwa manusia pada ketika itu adalah manusia yang telah berdosa. Dan Allah melihat Nuh adalah seorang pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Nuh seorang yang tetap bergaul kepada Allah. Dia tetap hidup tidak bercela. Dan Nuh juga memiliki kehidupan yang benar pada ketika itu. Sehingga Allah berbicara kepada Nuh untuk membuat satu bahtera, supaya itulah tanda penyelamatan Allah terhadap Nuh bersama dengan anak-anak dan istrinya melalui bahtera yang diperintahkan oleh Allah sendiri. Jemaat Tuhan, nah, waktu kita melihat teks daripada Kejadian pasal 6 ayat 9 ini, kita melihat bahwa ada satu masalah masyarakat pada ketika itu, di mana masyarakat ketika itu hidup dengan kesenangannya sendiri,
masyarakat pada ketika itu sedang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Terjadinya kerusakan kehidupan manusia ketika itu, baik secara moral, etika, kepercayaan mereka. Dan pada ketika itu juga terjadinya banyak kekerasan yang dialami oleh masyarakat pada ketika itu. Jemaat Tuhan, kita melihat Allah terus berbicara kepadamu. Dan hari ini saya membawa kita belajar satu tema yang sederhana dan mudah kita fahami. Itu adalah bertemakan respon orang percaya dalam apapun keadaan. Respon orang percaya, respon orang Kristen, respon sebagai pengikut Kristus dalam apapun keadaan. Nah, inilah yang kita pelajari pada pagi hari ini. Bagaimana saya dan Anda meresponi dengan benar dalam apapun keadaan. Jemaat Tuhan, saya mau kita belajar dan melihat bagaimana keadaan dunia hari ini. Sebelum kita melihat bagaimana respon orang percaya secara benar dalam apapun keadaan, kita melihat dunia hari ini adalah dunia semakin jahat. Di dalam dunia juga banyaknya penderitaan. Dan penderitaan itu tidak hanya dialami oleh Anda dan saya. Penderitaan itu dialami oleh banyak orang. Baik penderitaan secara fisik, penderitaan secara mental kita, penderitaan secara keuangan, penderitaan ekonomi kita yang semakin mundur hari ini. Dan kita melihat dunia juga terjadinya pembunuhan sesama manusia. Kita melihat dunia juga banyaknya godaan, tantangan dan cobaan. Di dalam dunia juga kita menemukan apa itu namanya rasuah. Di dalam dunia juga kita melihat apa itu penipuan. Kita melihat bahwa di dalam dunia hari ini manusia semakin mencintai dirinya sendiri. Baik yang ada agama ataupun tidak, sama saja. Dan kita melihat juga hari ini dunia itu rusak oleh perbuatan manusia dari segi moral, etika, di dalam agama, rusaknya politik hari ini. Apatah lagi dalam beberapa tahun kita telah mengalami satu keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Itu adalah munculnya penyakit COVID-19. Sehingga keadaan ini membuat kita terpaksa duduk di rumah. Keadaan ini terpaksa membuang pekerja-pekerja yang telah dilucutkan. Keadaan ini membuat kita sedang mengalami keadaan yang belum pernah kita alami. Baik yang beragama ataupun tidak, sama-sama mengalami. Kalau kita berbicara hari ini bagaimana keadaan orang-orang Kristen, sejujurnya ini adalah benda baru bagi kita. Ibadah kita bukanlah seperti biasa. Apa yang sudah menjadi kebiasaan kita sebelum-sebelum ini, itu sudah tidak ada lagi. Amin. Bersalam pun tidak, senyum pun hampir-hampir tidak kelihatan karena kita pakai mask. Berkumpul secara ramai pun tidak lagi boleh.
Jadi bukan mudah untuk kita meresponi keadaan seperti ini. Mungkin ada yang meresponinya secara keluhan, pasti ada. Mungkin juga ada yang meresponi keadaan hari ini dengan ketidakpuasan hati. Ada yang meresponi keadaan kita pada hari ini dengan rasa kecewa. Ada juga manusia yang meresponi keadaan kita dunia hari ini dengan respon dalam ketakutan. Nah, itu adalah kita melihat keadaan dunia. Dan bagaimana respon kita melihat dunia dalam keadaan seperti ini? Saya juga membawa kita melihat tidak hanya memandang dunia sebagai orang percaya hari ini, tetapi saya membawa kita melihat bagaimana kita melihat kekristenan hari ini, bagaimana kita melihat gereja hari ini, bagaimana kita memandang satu kelompok ataupun kehidupan Kristen hari ini. Nah, saya yakin dan percaya ini juga dinyatakan dalam firman Tuhan. Kita melihat hari ini kekristenan juga mengalami masalah di mana kasih manusia itu semakin dingin. Nah, kita melihat dalam Matius 24 ayat 12. Dan kita melihat kekristenan hari ini bukanlah satu keutamaan, bukan juga suatu keperluan. Tetapi hari ini kita melihat kekristenan bukanlah keutamaan. Dan kita melihat bahwa gereja hari ini adalah gereja serupa dengan dunia. Sebagai buktinya adalah hilangnya kekudusan di dalam gereja, hilangnya arti ibadah yang sesungguhnya, hilangnya kasih dalam pelayanan dan sesama, terjadinya kejatuhan seorang pelayan hamba Tuhan, terjadinya kejatuhan seorang pemimpin gereja, seorang pemimpin rohani. Bahkan tidak dinafikan, para jamaah juga ada. Dan kita melihat masalah-masalah ini terjadi dalam kekristenan. Dan bagaimana respon kita terhadap masalah-masalah ini? Itu sebabnya hari ini saya mau kita belajar tema yang sederhana ini, bagaimana respon orang percaya dalam apapun keadaan. Jemaat Tuhan, mari kita melihat konteks diri kita, hidup kita sebagai orang percaya. Di dalam keadaan apapun yang kita alami hari ini, baik dunia yang penuh dengan kerusakan, kekeliruan, penderitaan dan sebagainya, baik juga di dalam kekristenan hari ini, sebagai orang percaya, kita memiliki respon yang berbeda daripada orang lain. Nah, jadi saudara yang terkasih dalam nama Yesus, bagaimana orang percaya meresponi secara benar dalam apapun keadaan? Ini juga sedang memberikan pengertian. Ada di antara manusia meresponi secara tidak benar. Kalau dunia semakin jahat, dia akan meresponi dengan keadaan yang jahat. Kalau kekristenan hari ini hancur oleh karena perbuatan-perbuatan yang tidak mempermuliakan Allah, tidak memperdulikan agama, tidak lagi sungguh-sungguh melayani Tuhan, tidak lagi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, menduakan Tuhan, kemudian dia mengambil keputusan untuk tidak percaya kepada Tuhan. Mari kita kembali kepada
apa firman katakan. Nah, jadi bagaimana Anda dan saya meresponi secara benar dalam apapun keadaan? Apalagi di dalam keadaan hari ini. Dalam beberapa tahun kita telah mengalami satu keadaan yang belum pernah kita alami. Dan keadaan ini adalah benar-benar menghancurkan apa yang kita biasakan selama ini. Itu adalah munculnya penyakit COVID-19. Setelah COVID-19 ini muncul, apa yang menjadi kebiasaan kita tidak lagi kita lakukan hari ini. Contoh, kalau dulu kita nampak senyuman antara satu dengan yang lain, dan kita kenal antara satu dengan yang lain, hari ini hampir-hampir tidak kenal lagi, karena kita diwajibkan pakai mask. Kedua, kalau dulu sebelum munculnya COVID-19 ini, kita bertemu kepada saudara kita, teman-teman kita, langsung kita bersalam dan kita berpelukan. Tetapi hari ini kita nampak adik-beradik kita pun, keluarga kita mengelak untuk bersalam. Di dalam ibadah juga kita mengalami normal baru, di mana kita tidak bersemuka. Persekutuan kita hari ini tidak seperti sebelumnya. Saya yakin dan percaya bahwa jika Anda dan saya adalah benar-benar seorang pengikut Tuhan, maka kita rindu keadaan yang sebelumnya. Kita rindu mengalami situasi yang sebelum ini, penuh dengan keceriaan, baik dalam gereja, di luar gereja. Tapi hari ini tidak sedemikian. Nah, ada dua hal bagaimana orang percaya meresponi secara benar dalam apapun keadaan. Yang pertama itu adalah tetap hidup bergaul dengan Allah dalam apapun keadaan. Saya ulangi. Yang pertama itu adalah bagaimana orang percaya meresponi secara benar dalam apapun keadaan. Itu adalah tetap hidup bergaul dengan Allah dalam apapun keadaan. Jemaat Tuhan, kita melihat Nuh bergaul dengan Allah dalam apapun keadaan. Dalam bahasa Ibrani bermaksud Nuh senantiasa berjalan bersama-sama dengan Allah. Ini bermaksud juga Nuh melakukan apa yang berkenaan kepada Allah dalam apapun keadaan. Kita melihat pada zaman Nuh, pelbagai yang terjadi. Kesenangan ada, kekerasan ada, kerusakan dalam masyarakat ada, dosa pada ketika itu pun ada. Termasuk pada waktu Allah memperingatkan masyarakat pada ketika itu untuk bersiap sedia karena akan datang air bah, dan peringatan itu tidak dapat diterima. Dan masyarakat itu membalas bahwa orang ini adalah orang gila, mempersiapkan betera tidak secara logik manusia. Dia buat itu di tengah hutan, bukan dekat air. Tapi Nuh tidak membalasnya. Nuh tetap berjalan bergaul dengan Allah. Nuh melakukan apa yang berkenaan kepada Allah. Ini bermaksud bahwa Nuh memiliki iman. Orang yang selalu bergaul kepada Allah itu adalah orang yang memiliki iman yang besertakan tindakan.
dia tidak hanya mengimani kepercayaannya kepada Allah, tetapi dia melakukan apa yang dipercayakan dirinya terhadap Allah sendiri. Sama halnya orang yang selalu bergaul dengan Allah, pada waktu dia berdoa, dia memiliki doa yang besertakan tindakan. Dia tidak hanya berdoa dan diam, tetapi orang yang bergaul dengan Allah adalah orang yang berdoa besertakan tindakan. Jemaat Tuhan, pada waktu itu Nuh tetap bergaul dengan Allah apapun keadaan sekelilingnya pada ketika itu. Pada waktu Nuh susah mempersiapkan bahtera, dia tetap hidup bergaul dengan Allah. Jemaat Tuhan, apakah respon kita hari ini? Apakah kita melihat keadaan dunia yang hancur, dunia semakin jahat, kekristenan hari ini semakin kelihatan banyaknya kepalsuan? Apa respon Anda dan saya? Apakah kita masih tetap berdoa dan bertindak? Apakah selama hari ini kita tetap dekat kepada Tuhan? Kita tetap berharap kepada Tuhan, ataupun sebaliknya? Kita melihat saja keadaan hari ini, kita melihat kekristenan hari ini, kita semakin jauh dari Tuhan, kita semakin melupakan Tuhan, kita semakin meragukan Tuhan, kita semakin tidak mempercayai Tuhan. Saya mau katakan bahwa semuanya itu tergantung bagaimana kita merespon ini. Orang yang beragama dan tidak beragama, bedanya itu adalah respon. Nah, jadi jemaat Tuhan, mari kita hidup bergaul dengan Allah. Yang kedua yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini, bagaimana respon orang percaya secara benar dalam apapun keadaan. Itu adalah tetap hidup benar dalam apapun keadaan. Yang pertama tadi, tetap hidup bergaul dengan Allah dalam apapun keadaan. Dan yang kedua ini adalah tetap hidup benar dalam apapun keadaan. Kita juga melihat sebagai contoh itu adalah Nuh sendiri dalam membuat bahtera. Nuh mempersiapkan bahtera sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah tanpa menunda ataupun mempertikainya. Allah telah berbicara, begini tingginya bahtera itu, begini lebarnya bahtera itu, begini panjangnya lebar itu, dan Nuh telah melakukan sesuai apa yang diperintahkan. Nah, ini dapat kita lihat bahwa dalam apapun keadaan Nuh tetap hidup benar. Dia mentaati Tuhan. Dia mentaati Tuhan dengan segenap hatinya. Dia mentaati Tuhan di atas segala sesuatu, dan dia mengasihi Tuhan di atas segala sesuatu. Pada waktu ada orang yang berkata Nuh adalah seorang yang gila, pada waktu ada yang berkata Nuh adalah seorang yang bodoh, Nuh tidak membalasnya, tetapi Nuh tetap melakukan perintah Tuhan sampailah bahtera itu telah siap. Jemaat Tuhan, sesungguhnya inilah respon kita di dalam apapun keadaan. Yang pertama itu adalah tetap bergaul dengan Allah. Dan yang kedua itu tetap hidup benar dalam apapun keadaan. Sebagai orang percaya, inilah respon kita yang sesungguhnya. Inilah yang Tuhan inginkan daripada Anda dan saya. Kita tidak memiliki respon yang berbeda daripada apa yang diperintahkan Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita meresponi secara mata Allah sendiri. Kita meresponi keadaan dunia hari ini dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita meresponi rosaknya kepalsuan
kepalsuan ada dalam kekristenan, kita memiliki respon dalam dua hal ini. Kita tetap hidup bergaul dengan Allah dalam apapun keadaan, dan kita tetap hidup benar dalam apapun keadaan. Jemaat Tuhan, apakah selama ini kita tetap menuruti perintah Tuhan? Dalam keadaan COVID, ekonomi semakin jatuh, pekerjaan semakin tipis untuk kita. Bagaimana respon kita hari ini? Ibadah tidak seperti sedia kala, persekutuan tidak seperti sedia kala. Pertanyaannya, apakah kita tetap mentaati perintah Tuhan dalam apapun keadaan? Kalau kita meresponi hari ini dengan tetap hidup benar, maka kita tidak punya alasan untuk tidak mentaati perintah Tuhan. Atau sebaliknya, dalam kita melihat keadaan dunia, dalam kita melihat kekristenan hari ini, kita semakin tidak mentaati Tuhan. Kita semakin malas berdoa, kita semakin tidak mengasihi orang lain, kita semakin tidak suka beribadah, kita semakin tidak suka memberkati sesama kita, kita semakin tidak setia di dalam memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan. Persepuluhan hari ini pun kita berkata, saya tidak mau memberinya lagi karena masalah keuangan dan sebagainya. Tetapi mari kita mentaati Allah, mari kita mentaati perintah Allah tanpa melogikkan perintah Allah. Contohnya, kita hanya mau taat kepada perintah Allah sesuai dengan logik kita. Kalau perintah Allah itu tidak logik dan tidak menguntungkan kita, dan kita tidak mau mentaatinya. Tetapi Nuh mentaati perintah Allah luar daripada akal budinya. Nuh mentaati Allah luar daripada akal logiknya sendiri. Ini adalah ketaatan yang penuh dilakukan oleh Nuh dalam apapun keadaan. Mari kita mentaati Tuhan dan tetap hidup benar dalam apapun keadaan. Jemaat Tuhan, kesimpulan daripada firman Tuhan, semua kita adalah manusia yang sama. Amin. Beragama dan tidak beragama, kita adalah manusia yang sama. Kalau kita melihat hari ini dunia banyaknya kehancuran, masalah dan sebagainya, kita tetap mengalaminya bersama. Tetapi ada satu perbedaan Anda dan saya, itu adalah bagaimana kita merespon ini. Respon kita lah yang menentukan, baik itu negatif ataupun positif. Nah, saya memberikan kalimat ini bagi kita adalah, pada waktu kita meresponi yang baik, karena dunia itu baik dan karena kerjaan itu baik, bagi saya itu adalah perkara biasa. Meresponi yang baik oleh karena keadaan itu baik, itu biasa bagi saya. Tetapi meresponi dengan baik dalam keadaan yang tidak baik, itulah luar biasa. Amin. Jemaat Tuhan, kalau orang berbuat baik kepada saya meresponi dengan baik, itu mudah dan itu adalah perkara biasa. Tetapi pada waktu ada orang yang melakukan saya dengan tidak baik, menghakimi saya, menuduh saya,
mengecilkan saya, berkata saya ini bodoh dan gila, tidak bertuhan dan tidak hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Tetapi saya meresponi dengan respon yang baik. Itulah luar biasa. Pada waktu Nuh dikatakan sebagai pribadi yang bodoh, Nuh tetap meresponi dengan dua hal. Yang pertama, Nuh tetap bergaul dengan Allah. Dan yang kedua, Nuh tetap hidup benar dalam apapun keadaan. Jemaat Tuhan, mari kita terus meresponi. Sebagai orang percaya, respon kita itu adalah seperti Nuh. Apapun dunia, apapun keadaan dunia hari ini, apapun yang kita alami hari ini, baik kita miskin dan kaya, baik kita sehat ataupun sakit hari ini, baik kita kecukupan ataupun kekurangan, tapi mari kita meresponi tetap hidup bergaul dengan Allah dalam apapun keadaan. Dan kedua, kita tetap hidup benar dalam apapun keadaan. Saya yakin dan percaya, pada waktu kita memiliki respon yang benar dalam apapun keadaan, kita tetap bersama dengan Tuhan dalam apapun keadaan. Pada waktu kita tetap bergantung kepada Tuhan dalam apapun keadaan, maka kita akan pasti menuai apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, marilah kita meresponi respon yang benar dalam apapun keadaan. Sesungguhnya sebagai orang percaya, inilah respon kita. Kita tidak meresponi seperti mereka yang di luar sana. Kalau dunia jahat, kita harus menjadi jahat. Kalau dunia baik, kita akan melakukan apa yang baik. Tetapi bagaimana keadaan dunia hari ini? Bagaimana keadaan kekristenan hari ini? Bagaimana keadaan keluarga kita hari ini? Bagaimana keadaan pribadi kita hari ini? Bagaimana keadaan gereja kita hari ini? Mari kita tetap meresponikan dengan dua hal ini. Tetap hidup bergaul dengan Allah dan tetap hidup benar dalam apapun keadaan. Terima kasih untuk jemaat Tuhan sudah bersama mendengarkan firman. Mari kita berdoa dan terus kita berdoa bagi mereka yang bekerja mulai besok, yang bekerja sendiri, swasta, kerajaan dan sebagainya. Kita juga berdoa bagi jemaat yang sedang mengalami kekurangan, dalam keadaan yang sakit, khususnya Pak Jamri. Kita terus berdoa supaya semuanya dalam keadaan baik karena Allah bersama dengan kita. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih buat waktu yang kami sudah guna pakai pada hari ini dalam merenungkan, melihat, memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu. Kami telah belajar melalui kehidupan-Mu bagaimana kami memiliki respon yang benar dalam apapun keadaan. Kiranya dalam firman-Mu ini ya Tuhan, kami semakin kuat diteguhkan, kami semakin punya penyerahan terus menerus kepada ketetapan Allah sendiri. Kami semakin mencari Engkau, kami semakin setia kepada-Mu Tuhan, kami semakin peduli terhadap perintah-perintah Tuhan. Karena kami tahu bahwa dalam keadaan dunia hari ini pun Allah memiliki tujuan dan maksud. Kami tahu bahwa sesungguhnya Allah mau sadarkan kami bahwa dunia bukanlah tempat kami yang sesungguhnya, tetapi tempat kami yang sesungguhnya adalah dalam kerajaan surga yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Bapa di surga, berkatilah jemaat Tuhan yang telah mendengarnya. Kiranya damai sejahtera sukacita daripada Allah mengalir bagi kami semua, sehingga kami hidup di dalam Tuhan
dan Tuhan ada di dalam kami. Hamba mau berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan dalam pekerjaan dan dimanapun mereka bekerja dan apapun yang mereka kerjakan. Kiranya Engkaulah sumber bagi mereka, sumber kekuatan, sumber pemberkatan, pemeliharaan tanpa batas, supaya mereka hidup dalam naungan dan pemeliharaan Tuhan. Hamba juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan dalam kekurangan apapun ya Tuhan. Kiranya Engkaulah sumber kecukupan bagi mereka, sukacita bagi mereka ya Tuhan. Kami tahu bahwa Engkaulah sumber bagi mereka. Hamba juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan, siapapun hari ini yang sakit dan apapun sakit yang mereka alami hari ini. Bapa di surga, kami yakin dan pasti Engkaulah yang terus menyembuhkan mereka sesuai dengan iman mereka kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa segala obat, peralatan, perawatan yang dilakukan oleh mereka yang sedang sakit ini, kiranya jemaat Tuhan jadi bagi mereka supaya mereka mengalami kesembuhan. Bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan, sehingga kami hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, apalagi dalam keadaan hari-hari dia Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu dan ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau saja yang kami permuliakan selama kami hidup dalam dunia ini, dan kami melakukan perintah Tuhan yang sebagai respon kami sebagai orang-orang percaya dalam apapun keadaan. Terima kasih. Doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih jemaat Tuhan. Salam hari Minggu untuk kita semua dan Tuhan memberkati.